2, 1. Halo teman pemilih, ketemu lagi di Ngopi, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Tepatnya di Senggigi View. Kita di episode ke-11 kali ini masih seputar pemilu 2024. Nah, apa aja yang akan kita obrolin di tema kita di pemilu serentak 2024 bersama saya Ayu Rinjani di Ngopi, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Selamat sore Bu. Selamat sore Mbak Ayu. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Ya rupanya lagi asik menikmati Senggigi View ya Bu ya. Iya. Udah lama ngomong-ngomong kita nggak kesini ya Bu ya? Ya lumayan. Selama pandemi kan kita jarang ya. Iya, betul melihat sekali. lagi Senggigi ya. Sekarang Senggigi kita lihat sudah mulai rame ya sekarang. Iya betul. Nih kayaknya ini tempat wisata yang biasanya dipakai untuk makan jagung juga nih Bu, jagung bakar. Ya itu memang paling asik kalau kesini kita lihat view Senggigi di malam hari ya. Oh iya betul sekali Bu. Nah ini Bu, kebetulan nih mumpung sambil kita menikmati pemandangan di sore hari ini, kita ngobrol sedikit tentang pemilu serentak 2024 Bu. Oke, Ya, boleh di Mbak Ngopi Ayu. ya. Ini kan sudah di-launching secara resmi Ya. oleh KPU Republik Indonesia 14 Juni tepatnya. Tahapan pemilu serentak 2024 ini sudah dimulai ya Bu ya. Nah artinya kan ini sudah masuk di tahun politik ya Bu ya. Padahal 2 tahun lagi menuju pemilu serentak di mana 14 Februari kan Bu ya. Ya, Nah, jadi 14 Februari itu pemungutan suaranya Iya, Mbak Ayu. iya. Sementara tahapannya itu kita sudah mulai ya 14 Nah. Juni ini di 2022 ini kita sudah mulai tahapan Nah pemilu. itu dia yang biasanya teman pemilih pertanyakan, 2 tahun lagi kan masih panjang gitu, sementara Ya. kita di KPU sudah masuk tahapan itu sendiri Bu ya. Iya, Nah betul. kalau dari pertanyaan biasanya teman pemilih pertanyakan, tahapan apa sih awal dari pelaksanaan tahapan pemilu itu sendiri setelah diluncurkan di Iya. 14 Juni? Jadi begini, mungkin bukan karena peluncurannya Mbak Ayu ya, tapi memang undang-undang kita memang sudah mengatur Iya. bahwa tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan 20 bulan. sebelum hari pemungutan suara. Iya. Nah, kita semua sudah tahu ya sebelumnya KPU telah membuat keputusan KPU. Jadi ada keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 ya yang diterbitkan dulu di tanggal 31 Januari 2022. Jadi itu menetapkan hari pemungutan suara. Nah, hari pemungutan suaranya kan sudah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024. Ya. Nah, untuk memulai tahapan itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, makanya jatuh pada tanggal paling lambatnya yang 14 Juni 2022. Tepat sekali tanggal 14 Bu ya kalau Iya. dimundur. Berarti 20 bulan Betul. dari hari pemungutan suara. Betul, paling Oke. lambat. Oke Iya. Bu, kalau selanjutnya dari teman pemilih, biasanya setelah di peluncuran tadi itu Iya. Bu di 14 Juni, tahapan apa atau mungkin apa saja sih yang direncanakan sama KPU itu? Iya. Tentu saja. Untuk persiapan Ya menuju ini kan 14 Februari. persiapan menuju ke 14 Februari ya. Jadi ada tahapan. Jadi yang dimulai sekarang ini KPU sudah mulai merencanakan ya. Ada perencanaan programnya itu sendiri. Lalu kemudian regulasi sudah mulai disusun untuk ditetapkan menjadi pedoman kita nanti ketika penyelenggaraan pemilu di 2024 ini. Lalu kemudian ini karena sudah masuk di tahapan, jadi ini sosialisasi sudah harus kita gencarkan. Ya. Jangan sampai nanti ya ini mungkin pemilihnya mesti harus tahu kapan dia harus memilih. Nah, tetapi sebelum itu ini juga kan harus dilakukan. Nanti kan pemilu itu kan tidak hanya pemilih, harus Ya. ada pesertanya Ya, kan. betul. Nah, peserta pemilunya siapa? Ya. Nah, ini juga harus ditetapkan terlebih dahulu. Makanya itu kita akan mulai
nanti akan ada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Oke, baik Bu, mungkin kita akan lanjutkan obrolan kita di obrolan pemilu dan pemilihan ini, tapi kayaknya kita akan lihat review yang lain dulu deh Bu ya, sambil jalan mungkin ya. Oke Mbak Ayu. Oke, mari. Baik Bu, tadi kan sempat disinggung sedikit ya mengenai regulasi tentang pendaftaran, verifikasi dari partai sendiri. Nah, kalau boleh tahu sedikit nih Bu, banyak juga nggak apa-apa sih, mengenai mekanisme dari, kan ada parpol-parpol baru kan Bu. Nah ini itu bagaimana sih mekanismenya itu sendiri untuk pemilu 2024? Ya, jadi memang pemilu ini kan tidak hanya dari sisi pemilihnya ya, kan harus ada pesertanya. Ya. Nah, pesertanya itu adalah, itu kan antara lain itu dari partai politik. Nah, bagaimana partai politik itu menjadi peserta pemilu? Nah, ini memang ada ketentuannya sendiri. Nah, jadi partai yang sudah terdaftar di Kumham itu nanti punya hak untuk mendaftarkan diri ke KPU. Nanti memang ada beberapa syarat yang harus mereka penuhi. Nah, ketika mereka mendaftar di KPU, nanti KPU tentu akan memverifikasi syarat-syaratnya itu tadi. Jadi antara lain ya, bahwa partai politik itu yang pertama kan harus memang terdaftar ya, itu di Menkumham. Lalu yang kedua, dia harus memiliki kepengurusan, ini kan di seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Lalu kemudian memiliki juga kepengurusan kalau di tingkat provinsinya itu 100% provinsi, lalu kemudian kabupaten kotanya ada 75%, dan di tingkat kecamatan itu 50%. Nah, ini menjadi sebagian syarat ya. Nah, selain juga ada syarat terkait dengan keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya. Nah, 30%. Kalau untuk di tingkat pusat, jadi partai politik itu wajib memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya. Nah, sementara kalau di provinsi dan di kabupaten kota, nah ini bukan merupakan kemutlakan ya, tapi ini memperhatikan, istilahnya memperhatikan. Berarti bukan wajib gitu ya Bu ya? Ya, tapi memperhatikan keterwakilan perempuan 30% dalam kepengurusan. Lalu kemudian memiliki keanggotaan partai politik. Nah, ini kan 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Nah, ini antara lain ya syarat-syarat partai politik yang mesti harus dipenuhi. Nah, memang ada perbedaan tadi disampaikan ya. Ini partai politiknya ada yang yang memenuhi ambang batas 4%. Pada pemilu 2019 yang lalu. Nah, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi yang ini yang mengatur juga, nanti akan ditindaklanjuti ya tentu dalam peraturan KPU nanti, bahwa partai politik yang sudah memenuhi ambang batas 4% tadi pada pemilu 2019 hanya sampai pada verifikasi administrasi saja. Jadi tidak dilakukan verifikasi faktual. Nah, sementara kalau partai yang baru ataupun partai peserta pemilu 2019 yang lalu yang tidak memenuhi ambang batas 4%, nah itu yang akan melewati verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual ya Bu ya. Nah, itu yang membedakannya. Oke, baik, cukup jelas ini. Ya, jadi kalau mekanismenya seperti apa memang sangat detail ya. Ini secara umum seperti itu. Oke, baik Bu. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin seputar persiapan pemilu serentak 2024. Kita jalan lagi. Sunsetnya bagus. Ini gunung apa nih Bu ya? Kayaknya dari Bali nih kita bisa lihat Gunung Agung. Iya. Nampak Gunung Agung dari sini. Ya Bu, kita boleh mungkin sambil kita lanjutin obrolan kita tadi. Iya.
setelah tadi dari Pantai Malimbu 2, kita lanjut ke mengenai persiapan Ya. dari pemilu serentak 2024. Ya. Ini kan sudah dibahas, sudah banyak, Bu. Ya. Mungkin tahapan apa aja sih mungkin yang biasanya teman pemilih pertanyakan? Ini 2024 masih lama loh, 2 tahun lagi gitu. Ya. Mungkin yang umumnya, yang masyarakat awam atau teman pemilih ingin tahu Ya. tuh apa aja sih yang dipersiapkan mungkin? Ya, selain tahapan yang tadi, memang ada beberapa tahapan lain ya. Ini kan nanti ujungnya memang terakhir ya pemungutan suara, Ya. rekapitulasi, penetapan hasil. Nah, Orang taunya biasanya di puncak itu saja, Bu. betul, tapi padahal sebelumnya, nah kita nanti akan melakukan pemutahiran data pemilih. Nah, ini kan supaya tahu nanti yang Jumlah memiliki hak pemilihnya. pilihnya. Iya, Iya. betul. Nanti hak yang akan memberikan hak pilihnya siapa aja, siapa yang memenuhi syarat. Jangan untuk sampai nggak memilih. terdaftar juga Betul. gitu ya, Nah, Bu ya. Ini memang penting yang harus juga nanti publik tahu ya. Jadi ketika nanti ada proses pemutahiran data pemilih, Iya. nanti ada proses coklitnya. Nah, itu Nanti dia. petugas kita, petugas dari KPU nanti akan melakukan pemutahiran data pemilih coklit ya, pencocokan dan penelitian iya. itu dari rumah ke rumah. Iya. Nah, ini ya supaya nanti diterima. Iya, betul. Ya, Ini dan selain itu sesungguhnya ya, ini KPU ini kan punya juga aplikasi ya, bisa Betul. secara mobile Ah. dilindungi hakmu, atau juga nanti lewat webnya juga kan. Nah, itu supaya bisa dicek apakah namanya sudah terdaftar ataukah tidak. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dilakukan juga dari sekarang ya, Iya. untuk memastikan karena kita juga ada pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan. Jadi mungkin tidak ada alasan nanti teman pemilih tidak terdaftar lah. Kenapa saya iya, nggak betul. masuk di daftar pemilih? Seperti itu Iya, biasanya. betul, Menjelang Mbak. biasanya jelang-jelang hari pemungutan nanti Nah, biasanya pada protes, itu, Bu. ya, Padahal KPU sendiri udah jauh-jauh hari udah Ya. ini persiapan ya, Bu ya. Ya, betul. Nah, selain itu, nah tentu kan begini, di tingkat PPK, Ya. di tingkat PPS, Nah, itu dia kan badan perlu ada ad hoc. petugas. Ya, Jadi nanti kita akan merekrut juga badan Nah, ad hoc. itu dia juga yang penting, Bu. Nah, Karena itu- sudah ada beberapa yang bertanya juga nih, Iya. kapan mulainya PPK, PPS, seperti itulah. Nah, itu bagaimana, nanti, Bu? Nanti akan ada tahapannya dan KPU akan mengumumkan. Jadi Iya. ada tahapan itu yang akan dilakukan dan nanti akan diumumkan. Dilakukan rekrutmen secara terbuka. Kalau boleh tahu ini kan di 2022 ini menyisakan 6 bulan ya, Bu ya? Iya. Apakah di 6 bulan ini sudah termasuk di Ya, dalamnya? antara mungkin? lain itu nanti ya. Oh, iya, antara iya. lain itu. Nah, selain juga kalau undang-undang kan hanya menetapkan tuh dapil ya, daerah pemilihan. Ini kan menjadi arena bagi partai politik. Partai politik. Ini kan kompetisinya mereka Iya. kan ada di wilayah dapil itu ya. Nah, daerah pemilihan. Undang-undang memang sudah menetapkan dapil untuk RI, DPR, dan dapil untuk DPRD provinsi. Nah, sementara kabupaten kota nanti dapilnya akan dilakukan proses penyusunan dapil oleh kabupaten kota. Oh, baik. Nah, ini mungkin antara lain yang Iya, harus iya, iya. dilakukan. Nanti kalau sudah pencalonan, nanti ada lagi. Nah, ini kan baru tahu siapa yang akan menjadi calon. Nanti KPU akan tentu ya ada masanya nanti Iya. untuk melakukan pendaftaran bagi partai politik untuk caleg-calegnya. Iya, betul. Nah, kalau DPD, DPD itu Nah, itu kan DPD termasuk juga nggak, Bu? iya, DPD. Di tahun ini. Iya. Iya, jadi itu bagian dari tahapan ya. Jadi bahwa harus ada siapa sih peserta pemilu. Iya. Iya kan? Nggak mungkin pemilunya hanya ada penyelenggaranya kan? Nah, atau pemilihnya ada. Ya. Tapi memang lagi-lagi kita harus menetapkan siapa yang menjadi peserta dari pemilu. Nah, Baik. pesertanya itu sekali lagi Mbak Ayu, pesertanya itu untuk pemilu DPR. Nah, ini kan ada partai politik ya. Ya. Nanti partai politik lah nanti yang akan mendaftarkan calonnya. Jadi calon untuk DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Nah, kalau DPD itu perseorangan. Ya. Dia nanti akan menyerahkan dulu dukungan. Jadi untuk menjadi peserta pemilu DPD itu kan lewat jalur bisa dikatakan itu perseorangan ya. Oke. Jadi mereka akan mendaftarkan diri Oke. nanti ke KPU. Lalu kemudian kalau presiden dan wakil presiden, nah tentu, nah ini kan partai politik di 2019 yang lalu itu kan punya hak ya. Ada nanti misalnya
apakah terpenuhi syarat ataukah tidak. Jadi partai politik yang mendaftarkan calon presiden dan wakil presiden. Oke Bu, cukup jelas mungkin ya untuk persiapan di pemilu serentak 2024 Ya, ini. nanti kita detail lagi, lebih detail lagi kita akan ngobrol di ngopi selanjutnya. Kita akan lebih detail lagi. Betul. Terima kasih Bu atas kesempatannya di sore hari ini, dan kita sudah sama-sama, berjalan-jalan Mbak Ayu. juga menikmati pemandangan sore di tempat wisata Senggigi, ada di KLU juga ya Bu ya. Oke Bu, untuk lebih jelasnya nanti mungkin teman pemilih untuk selalu update informasi selanjutnya melalui sosial media KPU NTB ya. Oke teman pemilih, terima kasih untuk kesempatan ini. Tetap pastikan untuk selalu sekali lagi update sosial medianya KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat supaya mendapatkan informasi terkait dengan pemilu. Betul, dan pastinya subscribe ya di sosial medianya KPU NTB. Kemudian follow juga di sosial media lainnya. Dan sekali lagi tetap pastikan di Ngopi, ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Saya Ayu Rinjani dan Ibu Zuriati mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.